Ya, shalom kekasih Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, anak-anak rohani kami yang ada di GBI Pasar Baru Betania Blessing di Kota Jambi. Bahagia sekali hari ini saya bisa menghadirkan Mana Surga untuk Anda bersama dengan keluarga besar GBI Keluarga Imam Matrajani Kota Bontang dan semua kekasih Tuhan dimanapun Anda berada. Bahagia sekali hari ini kita bisa menikmati satu anugerah di mana Tuhan berikan kepada kita kesempatan. Ya, kesempatan itu adalah suatu kepercayaan yang Tuhan berikan buat kita untuk kita gunakan sebaik-baiknya buat kita mengisi kehidupan kita. Saya percaya bahwa kehidupan kita itu bagaikan sebuah pribadi yang dikasih buku. Ada orang yang kehidupannya itu bagaikan buku yang tebel, ada yang tipis ya. Ya, bukan persoalan bagaimana hidup Anda itu bukunya tebel atau tipis ya. Tapi apa yang kita tulis dalam buku itu yang paling menentukan. Jangan tulis dengan tinta merah perbuatan-perbuatan yang seolah-olah menyakiti hati Tuhan, seolah-olah perbuatan-perbuatan yang selalu tidak bermanfaat bagi orang lain dan kerajaan Allah. Tapi isilah dengan tinta biru, sebuah kehidupan di mana saudara dipercaya oleh Tuhan untuk bisa memiliki sebuah kehidupan yang betul-betul menyenangkan hati Tuhan dan hidup berbuah dan berdampak bagi orang lain. Dan saya percaya kesempatan itu adalah suatu anugerah buat kita buat berkarya. Dan manusia itu untuk berkarya selalu dipenuhi, diwarnai, dan dilengkapi dengan yang namanya keterbatasan. Ya, seberapa hebat pun saudara, pasti ada masa-masa di mana Anda akan memiliki yang namanya keterbatasan. Keterbatasan itu apa sih? Ya, di mana kekuatan Anda, apa yang Anda punya, backing Anda miliki, itu seolah-olah nggak mampu mengatasi masalah yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Itu namanya keterbatasan. Itu sebabnya Tuhan mau supaya dalam keterbatasan kita menjalani kehidupan ini, Anda belajar untuk bergantung kepada satu pribadi yang tak terbatas itu, yaitu namanya Tuhan. Nah, Raja Daud pun menyadari akan hal ini. Apa buktinya bahwa dia adalah pribadi yang punya keterbatasan? Daud itu adalah satu pribadi yang hidup pada masa monarki, tapi dia teokrasi. Itulah Daud. Apa itu teokrasi? Yaitu satu pribadi yang menempatkan kehendak Tuhan di atas segala-galanya, di atas otoritasnya, di atas merasa diri bisa, di atas kehendak bebasnya, di atas segala kemauannya. Itulah Daud. Dan orang yang teokrasi itu cirinya suka tanya, minta petunjuk, minta instruksi dari Tuhan. Dan bukan cuma minta tanya saja, tapi dia dengan sukacita melaksanakan kehendak dan instruksi daripada Tuhan itu. Dan itu yang Tuhan cari dari zaman dulu sampai sekarang. Nah, untuk Anda bisa menjadi pribadi yang betul-betul mengerti bagaimana dalam teokrasi itu, Daud mendasari kehidupan pekerjaannya, aktivitasnya dengan satu kerinduan, bahwa dia rindu untuk selalu intim dengan Tuhan. Orang yang teokrasi dalam berkarya dalam hidupnya adalah dia pribadi yang selalu intim dengan Tuhan. Nah, itu kebutuhan utama kita sebagai manusia, harusnya intim dengan pencipta kita. Sebab kalau saudara nggak intim dengan pencipta kita, maka kita akan intim dengan yang lain, dengan dunia ini, dengan mamon, dengan duit, dengan pekerjaan kita, usaha kita, seolah-olah itu segala-galanya. Karena manusia hidup dengan apa yang dia lihat dengan matanya, Bapak Ibu. Kebutuhannya, kebutuhan akan uangnya, materi, aset, karir, jabatan, follower termasuk, popularitas, itu yang diincar sama manusia yang bisa dilihat oleh mata. Padahal itu sifatnya sementara. Bapak Ibu yang di Bontang, serta jemaat yang saya kasih, anak-anak rohaniku yang di Jambi, mesti ingat ini baik-baik. Bahwa Tuhan itu mau supaya saudara bergantung bagi Tuhan untuk segala sesuatunya. Bergantung dengan Tuhan dalam segala hal. Itu yang Tuhan cari. Itu makanya kita perlu intim dengan Tuhan. Daud sendiri dalam segala kebisaannya, sejak dia kanak-kanak sampai dia mati, nggak pernah lepas dari hadirat Tuhan. Dan kenapa saudara harus intim dengan Tuhan, harus intim dengan hadirat Tuhan? Karena manusia diciptakan di Taman Eden. Adam itu diciptakan di Taman Eden. Artinya Eden itu the spot of His presence, the spot of God's presence, areal daripada hadirat Tuhan. Kalau ada seorang pria, kepala keluarga yang punya tanggung jawab dan pekerjaan yang seolah-olah dia harus kerjakan, Anda harus ada di hadirat Tuhan untuk menyelesaikannya. Kenapa hadirat Tuhan? Kenapa saya harus mencari hadirat Tuhan? Ya, karena waktu Tuhan hadir dalam kehidupan setiap kita, itu membuktikan bahwa Dia mengasihi kita. Dia rindu berdiam di dalam bait sucinya, yaitu tubuh kita ini. Kata 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19, ayat 16-19. Suatu keadaan di mana tubuh kita ini adalah bait suci, tempat di mana Dia bersemayam dalam diri kita. Harus diurus bait suci itu. Sama kayak imam besar di bait suci di Yerusalem dari zaman dulu, Bapak Ibu ya. Selalu mengurus bait suci, lampunya nggak boleh padam, minyaknya di kaki dia tidak boleh habis, diurus.
dibersihkan selalu ya, dijaga kebersihannya maksud saya. Dan itu yang Tuhan ajarkan dalam diri kita. Waktu Yesus mati di kayu salib, dia naik bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. Dia memberikan Roh Kudusnya di mana? Di bait suci kita. Kematiannya menyucikan tubuh kita yang penuh dengan dosa ini. Dan ketika disucikan untuk apa? Untuk Rohnya berdiam dalam diri kita. Tugas kita, buatlah Roh itu kerasan dalam diri kita. Caranya supaya dia kerasan gimana? Roh Kudus itu, Roh Allah itu sendiri, Roh Kristus itu sendiri. Caranya kerasan gimana? Ya intimlah dengan dia. Jangan jadikan dia pajangan dong. Jangan jadikan Roh Kudus itu tamu. Tapi ajaklah dia sebagai kekasih hatimu. Selalu berkomunikasi dengan dia. Nikmati pujian penyembahan dengan dia selalu. Dalam kekudusan yang Tuhan kasih. Jangan dalam kecemaran. Jangan simpan benci, dendam, dosa, simpan perjinahan, simpan percabulan, simpan iri hati, simpan sifat pelit. Lalu Anda intim dengan dia. Ya nggak bisa. Harus dibersihkan. Datang sama Tuhan Yesus. Masa lalumu bukan hakim. Ya, hakim itu cuma Tuhan Yesus ya. Dia menghakimi dengan adil. Dan kalau ketika bertobat sungguh-sungguh, dia menghapus masa lalu yang buruk menjadi sebuah masa depan yang penuh dengan sukacita. Itu makanya datang sama Tuhan dengan sukacita. Kenapa? Kau sudah disucikan dan bergaulah dengan Roh Kudus yang ditaruh dalam diri kita. Nah, minggu lalu kan kita memperingati pencurahan Roh Kudus kan. Nah, Roh Kudus sekarang sudah ada dalam diri saudara dan saya. Bergaulah dengan dia, Bapak Ibu yang di Jambi dan yang di Bontang, serta dimanapun Anda berada. Karena dia satu pribadi yang rindu berkomunikasi dengan kita. Ya, di kamar doa saudara atau juga datang ke gereja. Tapi jangan menganggap bahwa aku udah nyanyi muji Tuhan di gereja kok di rumah aku nggak perlu sembahyang. Keliru. Ibadah Anda celebration di gereja memang tidak dapat tergantikan dengan Anda jalan-jalan di mall atau rekreasi di pantai. Tapi jangan salah, ibadah rame-rame di gereja, Bapak Ibu ya, ibadah Anda di gereja itu tidak dapat menggantikan saat Anda sendiri di kamar doa saudara dengan Kristus, dengan Roh Kudus. Itu penting, Anda pengen sendiri, di mana Tuhan tuh pengen menikmati fellowship yang intim secara pribadi dengan saudara. Jangan karena pekerjaan, jangan karena sibuknya toko Anda, sibuknya usaha Anda melupakan persekutuan pribadi Anda dengan Tuhan. Itu hal yang sangat sensitif yang Tuhan cari loh Bapak Ibu. Suatu keadaan di mana Tuhan pengen mau supaya hidup Anda menjadi pribadi yang selalu intim dengan Tuhan. Dan itu Tuhan cari dalam diri saudara dan saya. Karena itu sebabnya saya berdoa supaya jemaat Kelip dan di Bontang dan di Jambi belajar memahami bahwa keintiman dengan Tuhan itu segala-galanya. Lalu dengan cara apa saya buat dia kerasan? Ikuti instruksinya. Ikuti kehendaknya. Jangan lagi kehendak diri saya sendiri lagi. Alasannya apa Pak Pendeta? Galatia 2:19. Hidup Anda itu bukan Anda lagi loh, melainkan Kristus yang hidup dalam diri Anda. Ya, itu sebabnya semua kehendaknya yang disampaikan kepada saudara. Bagaimana dia mau Anda hidup kudus, bagaimana Anda menolong orang lain, hidup berdampak, bagaimana Anda melakukan apa yang dia mau, ya, yang dia sampaikan lewat firman Tuhan, lewat khotbah, ataupun secara pribadi dari audible ataupun di suara hati Anda. Lakukan. Oh, kalau Anda mau menyenangkan dia, jangan terlalu sering memadamkan roh, jangan terlalu sering mendukakan roh, apalagi sampai menghujat roh. Ya, menghujat roh itu apa? Menolak Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Itu kan ya bagi kita belum sampai level sana ya. Tapi kita berdoa supaya yang paling sering itu mendukakan roh. Tuhan bilang, ayo ampuni, Anda nggak mau. Ayo nabur, Anda nggak mau. Ya itulah bagian dimana seringkali kita buat. Dimana kehendak kita di atas kehendak Tuhan. Dia itu pribadi yang punya perasaan loh. Dia itu pribadi yang punya kehendak loh. Itu makanya milikilah kehausan dengan Tuhan. Mazmur 42 ayat 1. Ya, dalam Alkitab buku dikatakan di sana, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ini loh kerinduan Daud. Dia menggambarkan sebuah pemandangan bagaimana rusa yang haus akan air. Dia gambarkan seperti itulah jiwanya rindu akan Tuhan. Nah, orang haus itu harus dipenuhi kehausannya. Tapi banyak orang zaman sekarang yang haus, ya tapi dia tidak mau memenuhi kehausannya. Haus akan apa? Akan Tuhan. Coba Anda bayangkan bagaimana hausmu akan Tuhan itu sama dengan haus Anda akan air. Ya, pengen cepat minum, dahaga, apalagi habis olahraga, habis jogging, habis pekerja yang panas-panas, pengen minum haus, pengen segera diminum, dikasih minum kan tenggorokan kita atau kerongkongan kita. Demikian juga dengan Tuhan harusnya begitu. Bagaimana ketika Anda haus, Roh Kudus mendorong Anda untuk masuk dalam pergumulan doa di kamar doa saudara, penuhin itu. Nah, seringkali ketika dipanggil Tuhan rindu pengen ngomong sama kita dalam kamar kita atau dalam fellowship pribadi kita nggak dengar. Seringkali Tuhan izinkan masalah itu terjadi menimpa kita. Sampai akhirnya kau nggak bisa ngatasin masalah itu dan kau berlutut sampai berkata, Tuhan, I really need you. Tuhan, aku betul-betul butuh Engkau. Jadi masalah itu seringkali dipakai oleh Tuhan menjadi sebuah sarana sebagai panggilan ilahi buat Anda datang ke hadirat Tuhan. Makanya jangan marah ketika Anda punya masalah yang kau nggak bisa atasi. Itu tanda Tuhan pengen ngobrol, pengen bicara dengan Anda, pengen
berfellowship dengan Anda, pengen intim dengan Anda lewat Roh Kudusnya. Ya, itu dia tuh Bapak Ibu. Ya, jadi jangan marah-marah sama Tuhan ketika Anda punya pergumulan. Itu sebenarnya panggilan pribadi buat Tuhan untuk apa? Dia tuh rindu bersekutu dengan ciptaannya. Tapi ciptaannya seringkali nggak mau rindu bersekutu dengan penciptanya. Ya, makanya kekasih Tuhan, saya berdoa supaya hari ini sesibuk-sibuknya Anda jangan lupa ibadah, baik ibadah di gereja maupun ibadah di kamar doa Anda pribadi, untuk intim dengan Tuhan. Anda sambil nyetir, ibu-ibu sambil masak juga, mungkin beraktivitas apa, jangan lupa libatkan Roh Kudus, karena Dia menyertai saudara bukan cuma sebagai bodyguard, tapi Dia rindu sebagai kekasih yang selalu seperti sahabat, ya, yang menemani Anda dalam segala sesuatu. Doa saya minta saudara, jadikanlah akhir tahun ini, pertengahan tahun sampai akhir tahun nanti, sebuah keadaan di mana saudara kembali membangkitkan kegairahanmu untuk rindu cari Tuhan. Orang yang sudah mencari Tuhan, orang yang cinta hadirat Tuhan, itu seperti Musa, saudara, ya. Ada transfer yang namanya karakter, transfer pribadi Allah. Because you will be the same, ya. Anda akan menjadi sama dengan siapa yang sudah sembah. Kalau Anda menyembah duit, Anda akan jadi seperti watak orang yang ngejar duit. Kalau Anda menyembah Tuhan, Anda akan jadi seperti orang yang betul-betul serupa dengan gambaran Dia. Karakter Kristus ada dalam hidup saudara. Anda menjadi pribadi yang betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Sungguh luar biasa. Sebabnya hari ini Bapak Ibu, jangan lupa cari Tuhan. Orang kalau udah dekat sama Tuhan, orang yang udah suka mencari wajah Tuhan, karakternya berubah. Pelit jadi murah hati, tersinggungan jadi orang yang lemah lembut, ngambekan jadi orang yang sabar. Itu sungguh luar biasa. Itu makanya menjelang kedatangan Tuhan, tidak ada cara lain. Hanya bisa berubah kalau Anda suka sembahyang, suka intim dengan Tuhan. Karaktermu akan sama seperti karakter Kristus. Dan engkau yang luar biasa akan diberkati dengan fasilitas yang empunya sorga. Fasilitas sorga akan turun kata saudara, karena engkau adalah kekasih dan sahabatnya. Apa pergumulan saudara hari ini? Datang cari Tuhan. Engkau akan mengalami fasilitas sorga turun atas kehidupanmu ketika kau sanggup menyentuh hatinya. Diberkati dan dimuliakan kehidupan Tuhan dalam hidup saudara. Doa saya minta saudara, shalom, terus diberkati, selamat intim dengan Tuhan. Haleluya.